Assalamualaikum, Masya Allah, ya Allah. Waduh, Apa kabar, Robi? Gue ngobrol gini aja deh, biar sepantaran. Karena kalau gue turun gini nih. Dua ya? Iya, dua, bener. Sini aja deh, udah deh. Biar sepantar nih. Kapan lagi gue lebih kurban? Kita mau kemana? Nih, gue bilang tadi air mandi. Ini? Kamar mandinya ini. Ya ampun. Air terjun. Jadi emang enak banget di luar tuh udah kayak, ini kayak rumah ini ya. Apa namanya? Rumah lumbung. Lumbung padi, rubuh lagi. Lumbung deh. Lambung. Jadi ini tuh rumah lumbung dari Palembang. Iya. Gue dapetinnya dari teman gue di Lampung. Nah, gue jelasin sedikit deh. Kalau lu pernah ke rumah kayu nggak sih? Pernah. Rumah panggung. Rumah panggung. Biasanya kan yang melintangnya tuh di dalam kan? Iya. Bener nggak? Iya, bener. Di luarnya rata. Iya. Ini kenapa di luar? Ternyata leluhur kita itu kayak pengikatnya. Jadi kalau semakin banyak padinya di dalam, semakin ketat. Jadi nggak bisa dicongkel. Oh. Kalau ininya gini, dicongkel krek, dicuri. Hebat nggak leluhur kita? Emang dalamnya isinya apa sih ya biar nggak dicuri? Hantu. Beda cara dong itu. Hai Selamat Nak. pagi. Yang ini agak kagetan sedikit kalau ini udah ini banget. Selamat pagi. Tuh, kalau dia ada gitu-gitu. Iya, usia ini berapa enggak. sih Anya? Ini baru 7 bulan, beda setengah tahun sama itu. Itu istrinya nih suaminya. Oh ini suaminya, Iya. yang istri sensitif. Itu. Nah, tapi ini tanduknya belum tumbuh banget. Nanti bakal ini ya. Iya. Dia suka menjilat. Aku latih dia. Kan ini suaminya. Iya. Yang penting latihan nggak bener nih. gimana mau laki-laki mau perempuan, biar karirnya naik, menjilat. Bobule ini yang kalau di Toraja, tapi kalau Toraja tuh yang ada ceplok-ceplok itu mahal banget. Bisa miliaran dan itu buat acara adat. Kalau yang ini juga ada tapi tidak semahal yang ceplok-ceplok. Dan ini gue dikasih dari 2 tempat berbeda. Oke, geli ya. Ya nikmatin aja, lama-lama biasa kok. Ini dicuekin apa mundur-mundur sendiri lu Iya dia? emang gitu. Tuh bapaknya tuh. Mana? Oh. Wow, jadi ini pesugihannya Iya. Awas lu ya thumbnailnya pesugihan ya, gue tabok lu ya. Guys ya, tapi sebagai orang yang cinta sama hewan, memang penglaris kita, pesugihan kita itu adalah hewan peliharaan kita. Karena kita berbagi rezeki dengan mereka. Bener. Gue aja kan kayak cuman kucing-kucing kampung juga mah kadang begitu. Itu aja ngebuka rezeki makin banyak. Banyak anak, banyak rezeki, banyak hewan peliharaan. Betul, boncos juga bener. Sebulan habis berapaan sih? Nggak pernah ngitung. Lu emang kalau ngasih itu dihitung-hitungan enggak kan? Kagak sih. Ya itu. Bukan gue yang ngitung sih. Iya juga sih ada tim keuangannya, tapi kita kan nggak mau tahu kayak misal buat anak makan sekolah kan kita nggak pernah perhitungan, maksudnya nggak biaya jajannya nggak gitu kali ya. Ada yang gitu, tapi ya, banyak yang enggak. Ya namanya kalau cinta mah nggak perhitungan. Yang peliharaan pertama apaan? Ular. Kapan? Nih, ular. Dulu gue ngekos itu peliharanya ular. Karena ular itu kan nggak perlu diajak main, jalan-jalan, makannya 10 hari sekali. Kenapa reptil? Karena simpel, karena gue ngekos sempit tapi gue harus punya hewan. Itu ibu kosnya tahu? Tahu. Ibu kosnya juga suka? Pernah hilang, pernah heboh. Anjir, pernah hilang di kos-kosan terus gimana? Ya udah, ketawa-ketawa aja, dan karena gue itu peliharaan itu baik gitulah. Hei, Janoko. Ini jenis apa sih ya? Ini jenis si mental ya. Lu udah nggak peduli dengan jenisnya, pokoknya lucu gue. Iya lucu banget. Kamu Ini anak cross. anak pang ya? Iya anak pang sayang. Iya sayang. Lagi emam ya. Makan apa sayang hari ini? Organik ya? Iya tuh. Waduh, usia berapa nih, Ini usianya mau 3 tahun, beratnya kemarin terakhir udah 1,1. Ini kayaknya udah nambah lagi. Ini dari mana? Ada, kan gue kena beberapa peternak juga, jadi gue cari yang terbaik lah. Dan ini udah lama banget ini jadi dipelihara. Nanti kalau sampai itu tuh 1 tahun lebih. Udah setahun lebih ini usia. Ini usia 3 tahunan. 3 tahun. Dipelihara di sini udah hampir 1 tahun berarti. Janoko paling boros di sini. Makanannya. Badannya. Nih, dokter hewan gue nih. Oh ini. Nih, Dokter Roy. Halo dokter. Roy. Ya, ada dokter di sini. Iya. Hai dokter, saya ada dokter.
Ini emu sepasang. Itu burung unta. Nah, ini yang baru lahir kemarin namanya si Agus. Agus. Oh, yang baru lahir namanya Agus. Tuh. Bapaknya namanya siapa? Gus. Namanya JJ dan Bonge. Beneran. Karena gue pelihara dia itu pas dari kecil sekecil itu pas lagi musim Fashion Week itu. Fashion Week itu. Si JJ, ini Bonge. Nunduk nggak sih dia? Nurut ya? Sini, Nak. Nah. Kalau itu tuh emang apa sih namanya? Rusa tuh jarang bisa sih, tapi jarang bisa sampai wak-wak ini tuh jarang. Rusa kalau lahiran memang berapa ekor? Satu, seperti kita. Bisa kembar, tapi rata-rata sih satu. Dan ini baru copot tahunan kan, ini tahun kedua berarti cabang 2. Tahun ketiga cabang 3 gitu. Good girl, pinter. Ini mertuanya? Tetangganya, soulmate-nya. Mereka tinggal sama mertuanya ini. Jadi dokter standby itu ya dok ya? Iya. Untuk ngecek semuanya ya dok? Dokter mah luar biasa, semua jenis hewan dia harus bisa. Dari mulai ikan. Yang paling sulit yang mana dokter untuk ngecek kesehatannya, merawatnya itu? Ikan ya. Ikan ya malah? Ikan malah paling sulit? Iya, soalnya kan ya mereka nggak bisa dipegang ya, nggak bisa selalu dipegang. Kita ngeceknya lihat akuariumnya aja sama lihat kualitas airnya. Dari kau pelihara hewan, tuh berdiri. Dia berdiri. Kalau pelihara ikan tuh sama dia pelihara air. Nah, air itu kan berbagai macam faktor itunya. Sini sayang. Makan nak. Ini kok masuk ke dalam boleh? Boleh. Gus, sini Gus. Nikmati. Tuh berdiri tuh pinter nak. Ya. Agus berarti menyusui juga kan ya? Menyusui. Dan ini tuh yang lucu si Agus pas lahir ya. Kan biasanya dokter tuh tahu ini udah gelisah mau ngelahirin. Gue pulang malam-malam, gue sebarin rumput di sini nih supaya buat alas mereka ngelahirnya gampang, biar nyaman. Pas lahir, dokter tuh udah bilang ke kiper gue jangan ribut-ribut karena takutnya stres. Taunya pas lagi proses ngelahirin, gue tahu. Gue lagi langsung heboh. Rusa ngelahirin, langsung datang sini kamera kayak jumpa pers. Kamera banyak dan lain-lain, tapi yang herannya si si JJ itu santai banget ngelahirinnya. Sampai pecah ketubannya dan lain-lain. Yang lucu adalah ketika dia sudah dibersihkan, dia kan ngelihat banyak orang. Si Agus nyangkanya gue emaknya kali. Dia nyamperin gue terus udah gitu cium-cium hidung gue terus kenyat-kenyat hidung gue. Dia pengen ngucapin terima kasih sama AA. Dia mau nyusu di hidung gue. Masuk deh. Ini jenis kuda apa sih ya? Ini Shetland. Ini jadi gue tuh punya si Charlie. Ini kado ulang tahun gue. Kado ulang tahun dari? Dari Om Agus ada LPZ. Nah ini dikasih ini jantan. Dan gue tuh di sini kan semuanya harus punya pasangan. Akhirnya gue cari betinanya. Akhirnya datang nih dari Belanda langsung. Tapi lagi hamil nih. Ya udah nggak apa-apa. Nyampe sini 2 minggu kemudian lahir. Lahirnya pas Idul Fitri. Pas gue lagi umroh. Di depan Ka'bah tiba-tiba dapat kabar di hari kedua Idul Fitri itu lahiran. Akhirnya namanya si Fitri, P3. Fitri. Si Fitri. Iya, Ini hairstylistnya siapa? Bagus rambutnya. Ini si Ato. Ini toh. Nih si Ato. Ato ini ya, Mas Ato ya hairstylistnya ya? Ini kipernya kuda sini toh. Halo Mas Ato. Jadi dikumakeun ya teh harus bahasa Sunda. Harus bahasa Sunda. Kita teh rambutnya bisa jambul-jambul gitu. Itu bagus banget. Atau di ini sisir-sisir gitu. Sisir jam halus. Hairspray-nya apa? Nganggo naon cenah hairspray-nya sesemprotan nganggo teh. Wax. Itu pakai. Jadi mau tiap hari teh dikumakeun wae, tiap hari kumaha? Disikatan di sisir hungkul paling. Mantap gitu di sisir hungkul paling teh. Ini kalau ada kayak misalkan dia lagi sakit gitu, kamu paling langsung lapor ke bapak apa ke dokter di sini? Ke dokter dulu. Kalau dokter itu baru ke saya. Gitu ya tohnya. Ai kamari teh tidak mangaon ieu teh. Nyeri beuteung kamari. Nyeri beuteung, sakit perut. Terus apa lagi sakitnya biasanya? Itu aja ya. Ngaranna teh kolik itu kembung. Jadi kalau untuk kuda, sapi, kerbau ataupun kambing itu tuh kalau kolik itu kembung itu bisa mematikan. Itu salah satu tanda-tandanya tuh ya itu tuh perutnya kembung sekali, kemudian guling-guling. Dan itu harus dibawa jalan. Kalau udah itu udah nggak bisa bawa jalan itu udah bahaya. Ada yang harus pokoknya si anginnya tuh keluar aja. Kayak kita kemarin kentut tuh dok. Ya kan gede banget tuh dok.
Jadi kalau di gue, oh kentut ya udah bagus. Oh, iya. Kentutnya. Ini udah sehat, kemarin kita sempat khawatir banget. Kayak kita zaman ngekos ya. Iya. Mah kembung, Bener, mah kembung, bener, susah bener. mah kembung. Nah, Mie itu, lagi, mie bener. lagi. Ya Allah. Enggak, ini udah emak-emak, udah ibu-ibu. Tuh. Iya, mau ikutan, nanti. Mau ikutan. Di sisi Rena. Iya tuh. Oh, jadi perpaduannya gini hasilnya ya. Tapi bapaknya bukan itu. Oh, bapaknya bukan ini? Bapaknya nggak jelas gitu siapa. Apa? Orang bule lah pokoknya malah ya. Apa? Mampir-mampir lagi nanti ke salonku ya. Oh iya, capster kali lu. Capster. Sini. Oh, Bawa keluar aja sana. Oh ya bisa. Sini. Ini semua binatang bisa dilepasin sana di luar. Oh, gimana nggak anak-anak senang ke sini coba. Ini Nak, aku belum selesai sisir, Nak. Oh. Mana Fitri? Fitri sini, Fit. Fitri sini, Fit. Fitri suka makan apa, Nak? Iya. Gimana? Tuh apakahnya tuh keluar juga tuh. Sini keluar semuanya. Sini. Tapi gue jarang bisa menikmati pagi-pagi kayak gini. Iya. Jarang banget jadi. Karena pagi udah cabut lagi. Iya, udah jarang dinikmati pagi ini, diganggu lagi sama Robik sini. Yuk, sini sebelum main yuk, sebelum syuting yuk. Fitri, sini Fitri. Kita tuh janjian sama A tuh udah lama banget ya. Iya enggak gitulah. Akhirnya alhamdulillah. Ini mau apa, Nak, kamu? Tuh. Kamu mau kemana, Nak? Ini udah mau mereka nyebar aja udah. Iya, ini di atas pendopo ya, berarti Pendopo. mereka belum naik ke atas. Bisa ini kalau burung kalau merak mah bisa. Kita ngobrolnya di sini nih. Oh iya, ini lucu sumpah ini. Aduh. Lu lincah banget nih orang ya. Nah, tuh kayak gitu. Lincah banget nih orang. Tuh kayak gini nih kayak kalau surga gue mah di sini. Yo, bener-bener kayak di surga ini mah, Masya Allah. Iya. Fitri, sini Fit. Fitri, sini Fit, aku mau nyisirin. Sini Pit, naik Pit. Mau sisir? Oh, takut dia. Gak apa. Makan. Fitri. Waduh, pada kumpul. Indah banget ya tuh. Aduh, indah banget. Yo, Masya Allah. Gimana nggak betah ya di sini ya? Mau nak? Kamu nggak pakai behel, Nak? Agak tonggos di Iya bawah. itu nah kalau alpaka itu harus ada rutin dipotong itunya giginya. Oh. Jadi apa ini selanjutnya selain jerapah? Pengennya apa lagi di rumah? Tapi sekali lagi kalau jerapah itu susah karena perizinannya juga susah, beda. Kalau gue kan ini perizinannya itu masih penangkaran, bukan LK. Nah, kalau itu beda lagi perizinannya, gitu. Dan juga kan gue juga harus tanggung jawab, kawasannya juga harus luas banget, makanannya juga akan banyak banget dan lain-lain. Bayangin tuh, kita nggak usah nyebutin nominal teman-teman ya. Jadi kalau misalkan emang siap nggak apa-apa. Cuman minimal tuh ada 10 khusus buat yang mengurusi anak-anak. Jadi ini tuh gini kayak kuda khusus, ikan khusus, kebo khusus, kayak gitu. Terus burung-burung khusus, paru bengkok khusus gitu, merak khusus gitu. Belum lagi kuda yang itu, coba itu kuda aja udah berapa itu perawatan. Aku aja punya satu ya Allah, iya tuh ada mobil itu segala tuh. Itu mobil buat angkutan mobil angkut kudanya. Kadang-kadang angkut sapi juga sih sekarang. Tapi gimana cara nikmatinnya kalau stripping terus tiap hari? Program buat Obi aja. Terus jadi ngasih makannya gimana? Nanti Obi transfer ke 25% lah. Kata A bingung gimana ini menikmatinya, ya udah gitu. Tapi karyawan gue kalau gue lagi ada di rumah, mereka deg-degan sebetulnya. Iya. Karena gue selalu ada yang ini ono-ono gitu. Ini kenapa gini? Ini kenapa gitu? Gitu. Mantan mak-mak. Iya. Lu inget-inget tuh, babak lu kerja dari subuh ke subuh, tahu diri ya. Kayak pelihara ini tuh kayak kalau Obi tuh Natal kali ya, nagih gitu Mas ya. Kadang iya kalau nggak kontrol terus-terusan semua hobi itu gitu menurut gue harus bisa mengontrol diri. Dan tapi kalau ini karena ini makhluk hidup, tanggung jawabnya juga harus tinggi karena mereka tidak meminta untuk dipelihara. Kita yang memutuskan pelihara mereka, berarti kita tanggung jawab seumur hidup mereka, kita yang harus menanggungnya. Mulai dari kesehatannya, makanannya, kenyamanannya, kebahagiaannya. Kalau salah satu haknya hilang, itu kita dosa. Tapi kalau kita hak mereka dipenuhi dan mereka merasa bersyukur dengan apa yang kita berikan, kita dapat pahala. Kalau gue sih gitu. Punya pesan nggak buat mereka yang tadinya punya peliharaan, tapi karena pernah meninggal, pernah merasakan kehilangan dan sangat berat, jadi kayak trauma gitu untuk punya peliharaan lagi? Itu wajar karena kehilangan orang. Nah, berarti kalau sampai kita anggapnya kayak orang sih ya? Iya betul. Jadi itu tuh karena ikatannya tuh sudah seperti keluarga sendiri. Jadi
kalau trauma, iya. Tapi kan kita juga harus melihat, ini makhluk hidup tidak bisa hidup selamanya. Benar. Tapi ini juga makhluk hidup bisa berkembang biak juga. Jadi kalau kata orang ini, lu nggak takut mati? Ya gimana ya, makhluk hidup ya ada meninggalnya. Tapi meninggalnya itu karena sebab apa? Kalau tua gitu ya memang sudah takdirnya. Tapi kalau karena kelalaian, keteledoran, nah itu mah harus jadi apa sih, pembahasan ulang, dan itu menjadi pelajaran untuk semuanya. Dan justru dengan pelihara hewan dan juga beberapa pernah kehilangan kayak gue megateng gue, karena itu mati satu akuarium padahal gue udah pelihara 7 tahun, itu nyesek. Tapi pas saat itu lagi covid tuh nyesek banget. Tapi di sisi lain gue gini, udah deh alhamdulillah lah, mereka istilahnya tuh suka pasang badan juga, ngerti nggak sih Pi? Iya, benar. Jadi buat kita, dan juga justru dengan kehilangan satwa kita, makhluk yang kita cinta itu melatih kita untuk lebih ikhlas. Dan gue tuh keikhlasan gue tuh makin lama makin bertambah dengan bukan berarti semakin banyak hilang terus gue jadi makin ikhlas, tapi terlatih untuk ikhlas gitu. Anak lu garuk-garuk di sepatu gua. Ini lucu banget. Itu sepatu mahal, woi. Enggak mahal, cuma lucu banget. Jadi lucu banget lihat. Jadi emang lagi suka garuk-garuk gitu karena bulunya lagi berubah dari anak ke dewasa. Gue punya ya, orang kalau garuk-garuk punggungnya gatel di tembok, digaruk-garukin. Ini lucu banget ini di kaki aku. Di sini juga. Jadi kalau ditanya tadi kepuasannya apa lagi, ya salah satunya ada kepuasannya ketika mereka bisa berkembang biak. Iya. Berkembang biak, apalagi ini kan salah satu hewan dilindungi di Turong tuh. Mana ya, di sini ya. Hewan dilindungi, dan ini kan gue dapat penangkaran juga bersurat, dan ini kelahiran ketiga. Dan ini gue tuh bersyukur kalau bisa sampai mereka lahir seperti ini. Ya Allah, lucunya ini ya. Bisa dikeluarin juga? Bisa. Iya. Tuh. Coba Jadi kalau orang kan itu pakai boneka lobo-lobo, labu-labu, labu. Gue pakai ini keren kali ya. Iya. Tuh, ini seru banget. Ya ampun, Nak. Ini namanya Tini Tono. Tini Tono. Ini yang bedainnya gimana? Mana yang Tini, mana yang Tono nih? Kasih anduk. Kalau yang anduknya sampai dada itu Tini. Ya lucu banget, komedian ya. Ya sini, Nak. Itu. Ya Allah, bulunya enak banget nih temen-temen. Iya. Tapi buat teman-teman yang mungkin belum pernah main ke rumahnya A ya, biasanya kita itu karena memang terbukti terawat banget. Biasanya kan kita kalau dekat satu kandang aja sudah ada aroma yang tidak sedap ya. Ini sama sekali loh, kamu yang itu salah satu kecerewetan gue itu gue gini. Bau nih. Sama sekali nggak ada bau-bau loh, Dan itu kan karena kalau bersih kemungkinan besar satwanya juga akan sehat. Iya benar. Gitu, karena kalau kotor itu menjadi salah satu sumber penyakit. Miniatur Hereford, terus kemudian ada juga sapi Eva, tapi ini emang kemungkinan, apalagi yang ini sih udah cebol banget. Ini udah 2 tahun lebih umurnya, tapi segede gini. Bando, ya ampun. Ya ampun, tuh. Nih, lu harus lihat pantat ini nih. Iya ini si ya. Milky, ini namanya si Milky. Tuh, ya, kamu sering ini squat ya, Nak? Sering squat ya? Kayak Nicki Minaj nih. Iya. Ini kurban gue kemarin jenis ini juga sebutnya si Nicki, emang namanya Nicki Minaj emang pantatnya. Pantatnya begini. Nah, ini Belgian Blue. Belgian Blue jenisnya Belgian Blue. Ya. Itu makanannya. Ini sampai kandang sapi aja kagak ada aroma-aroma yang nggak sedap loh, ya, teman-teman. Jadi wangi banget. Pagi udah semprot, pel, nanti sore gitu lagi. Itu ada ibu hamil di minggu-minggu ini ya, Dok ya? Akhir bulan ini akan mudah-mudahan melahirkan. Wow. Kalau itu remaja itu masih itu. Ini burung fungsinya apa di sini dia? Ya, biar ngobrol. Biar nemenin aja. Nah, ngomongin soal burung, kita ke tempat burung yuk. Ya. Yuk kita masuk ke miniatur alam aviari. Bismillah. Halo. Wow. Masya Allah. Wah, tuh udah kura-kura gede-gede banget, Pak. Ya benar. Ya Allah, bikin hutan. Ya Allah, orang gila mah ada-ada aja. Orang gila emang beda-beda ya. Orang mah bikin apa, bikin pendopo gitu kan. Ini udah bikin hutan, dia udah saking bingung buang uang kali ini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Masya Allah. Ya, yuk. Rezekimu. Ih, ya Allah bagus ya. Iya, tuh, Black Swan. Aku bisa lama di sini, Boleh. Diam, tidur gue.
ampun tuh. Ada black swan loh. Tapi yang paling gue nggak nyangka tuh adalah ya gue pergi dari kota Bandung sendirian, ngekos dari 2 kali 3 meter tanpa jendela dan lain, tinggal di gudang lah istilahnya. Terus kalau yang bikin gue bersyukur adalah kali ini gue bisa membuat banyak orang ikut bahagia dengan pencapaian gue, itu aja. Jadi ketika banyak orang ikut merasakan pencapaian gue, tidak gue sendiri yang merasakannya, itu yang jadi bikin gue bahagia. Dan terkadang pasti sama kayak aku, kita seneng kalau orang sekitar kita bahagia. Iya. Kalau ada lebih baik orang lain duluan deh. Ada kalau ada orang yang cemberut itu gue ya. Iya, kenapa nih? Kenapa? Kita dipikirin. Kita yang ngerasa kita mikirin ya. Iya. Nah ini kalau ngomong soal terawat nggak terawat itu kan lagi rame banget ya, bahkan sampai ada yang meninggal. Saya mah kalau ngomongin hewan mati nggak tega meninggal gitu. Iya. Gue ngomongnya kadang-kadang wafat gue. Ya wafat. Telah wafat anak saya. Beberapa harimau yang dilindungi yang harusnya hidupnya sejahtera di kebun binatang, kita nggak perlu sebut daerahnya mana, itu bahkan kurus kerontang meninggal. Pendapatnya kayak mana itu? Ya itu PR untuk semua orang, yaitu dia tanggung jawab yang tadi gue bilang di awal. Ketika kita memutuskan pelihara, kita harus benar-benar tanggung jawab seumur hidup si satwa itu. Tapi zaman sekarang memang membingungkan ya, ketika satwa itu di alamnya juga sudah tidak ada, alamnya juga sudah rusak. Ketika kita merawat, biayanya juga sangat besar. Jadi ya masih pro kontra antara harus dilepas, harus dirawat. Dua-duanya menurut gue benar. Dirawat dengan maksimal supaya berkembang biak, diselamatkan satwanya. Dibenahi alamnya supaya tempat tinggal mereka ujungnya adalah untuk kembali ke sana. Seperti burung-burung ini dibalikin ke... Ya intinya sih yang terbaik untuk mereka adalah di alamnya. Benar. Tapi masalahnya mau di alam mau dipelihara, ketika dia tidak mendapatkan haknya, ekosistemnya udah rusak, ya udah mereka dimanapun juga akan selesai. Jadi sebaiknya berpendapat kalau misalkan memang ada satu kebun binatang sudah tidak ada budget atau dana untuk melihara, lebih baik dilepas saja. Tidak. Dilepas pun bukan jadi karena proses lepas ke alam itu tidak semudah itu. Perlu proses yang panjang dan lain-lain. Ketika sudah putusnya itu ya udah. Kalau mau dilepaskan prosesnya panjang bertahun-tahun di treatment dan lain-lain. Tapi kalau itu support atau buka donasi atau fair-fairan aja gitu. Nah alhamdulillah kalau gue kan masih diberikan rezeki bisa dengan rezeki gue sendiri untuk menafkahi semua makhluk hidup ini. Tapi kan ada yang lainnya juga, kadang-kadang kayak pandemi kemarin gue ikuti open donasi buat beberapa lembaga konservasi, yaitu salah satu bentuk empati kita dan mereka gitu. Idealnya adalah jadi kalau misal bukan harimau saja ya, semua binatang yang sudah kadung keburu dipelihara dan juga sudah ada di lembaga konservasi harus dimaksimalkan pemeliharaannya. Kalau ujungnya nanti ada mau pelepas liaran, itu harus melalui proses yang cukup panjang. Ya itu adalah goalsnya sebetulnya. Tidak mungkin terus-menerus seumur hidup di balik rangkeng itu. Tapi yang sudah ada di alam, ayo kita jaga. Jangan ditangkap-tangkapin, jangan dibunuh-bunuhin. Jadi semuanya itu bekerja bersama. Di alam dijaga alamnya, dirawat yang di alamnya, bukan disediakan sih. Dengan alamnya dirawat, ekosistem terjaga, mereka bisa hidup. Yang ini dipelihara dengan maksimal, mudah-mudahan ujungnya tetap ke alam lagi semuanya, seperti itu. Jadi tidak hanya hewannya aja, tapi tempat tinggal habitatnya mereka juga kita jangan ganggu gugat. Itu yang paling penting ya. Ya mudah-mudahan semuanya, Indonesia tuh udah banyak yang punah, soalnya harus dijaga. Kami yang mengembang biakannya, ayo alamnya kita jaga juga. Apa diminta jadi duta WWF gitu-gitu nggak sih ya? Ya jadi bintang tamu. Kalau udah gitu udah nggak ada waktu, udahlah. Udah dengan YouTube gue aja udah gini. Yuk, let's go ya. Nah, di sini sebetulnya ada jalak Bali yang sedang bertelur. Di atas? Di sini nih. Mah kelihatan? Kalau mau kelihatan. Jangan, jangan. Biar aja jangan. Udah menetas emang? Kemungkinan sih
udah diem gitu maksudnya udah. Oh, jangan. Ada jalak Bali itu kan udah ini banget, Pak. Iya. Nah, kayak jalak Bali, kalau misal nanti dia berkembang biak, kita kalau mau melepaskan harus ke Bali. Harus ke Bali. Ya gitu, Ya, jangan sesuai dengan tempatnya. Iya. Dia nyari makan. Nih, kayak ini pohon salam nih, ini buah-buahan salamnya tuh dimakan sama mereka juga. Ini semua tanaman di sini tuh ada manfaatnya untuk mereka. Kebayang nggak sarapan di sini tiba-tiba ada punya jerapah gitu kan? Wih, kepalanya nongol sini ya. Cakep banget tuh, Pak. Jangan keidean, ntar gue wujudin loh. Jangan keidean kata. Ya kan, lagi sarapan ngopi di sini tiba-tiba kepalanya. Iya, benar. Terus aku dipoto dari situ, bagus banget, Pak. Kayak di resort bintang. Apa kayak ai aja udah bisa. Bikin ai lucu kali sini ada jerapah ya, bikin isu. Kegiatannya so far sih sini masih pengajian rutin. Nah, kalau buat pengafakurannya mudah-mudahan bisa dapat rezeki lagi, dan gue ngebangun ini itu niatnya pengen punya masjid udah. Masjid dan juga buat stable sendiri atau buat berkuda sendiri udah. Ayo aminin. Amin. Ayo apalagi Pak Haji. Udah itu. Amin. Kalau tanya itu ntar udah ya, ini banyak. Kita mumpung rame-rame. Ngerasa nggak sih semakin banyak anak yang dirawat di sini tuh rezeki makin nonstop? Jadi gini, gue tuh diajarin sama Mamah Dede. Jadi ini tuh seperti paralon besar nih. Paralon besar, ini ada sumber rezeki kita dari yang Maha Pemberi rezeki. Ini paralon-paralon kecil, anak yatim lah atau segala macam. Nah, kalau ininya lancar, ini akan lancar. Kalau yang dimampetin, ya udah segitu aja. Gitu. Terus kayak ilmu teko itu ya masuk gak bisa didiemin di dalam terus, basi teh lu. Harus terus diisi ulang, harus keluarin akan masuk lagi gitu. Dan itu harus yakin. Ketika di sini banyak yang berdoa, ketika di sini banyak yang meminta, ketika di sini banyak bersyukur, ya akan deras. Dan jadi kadang-kadang gue emang gak biasa buat memendam rezeki sejujurnya. Kalau tak suka berbagi ya. Kalau ditanya saldo gue, kadang-kadang nggak ada saldo gue. Ya udah, yang penting hak yang gue tanggung harus terpenuhi. Kayak gitu. Jadi ya udah, karena gue mikir udah ini mah ya numpang lewat aja, ya udah gitu. Berarti ada positif insya Allah di akhirat ya teman-teman ya. Insya Allah. Amin, ya. Tapi ya berharap mudah-mudahan gue juga bisa sehat terus. Ya. Karena kan kerjaan kita kan kalau kita sakit ya argonya berhenti juga. Bener. Makanya mudah-mudahan gue bisa menemukan salah satu. Dan gue tuh gak punya sense bisnisnya kecil. Lu bisa bisnis gak sih? Ya gak terlalu yang besar gimana. Iya aku lagi nanya side bisnis apa? Gak ada. Ini aja nggak dibisnisin. Iya itu dia. Semua orang juga mikir ini. Tapi kan beberapa orang emang ada yang dilahirkan buat jadi pecinta, pebisnis, ya pekerja sendiri. Dan ini tuh kan beda-beda. Semua orang yang punya jiwa bisnis besar kesini tuh selalu ngomong ini lu bisa dibisniskan sangat. Dengan sukarela orang mau kok datang sini bayar. Itu gak tahu ya. Mungkin kedepannya ketika gue mendapatkan partner bisnis bisa. Tapi kalau pribadi ya udahlah gitu. Itu panggilan alam, kalau kira-kira misalkan hati belum terpanggil, kenapa ya? Ya mudah-mudahan gue menemukan partner yang bisa memikirkan sisi bisnis gue lah. Iya. Karena ya gue mikirnya gini, sekarang gue berlari, nah ketika gue berhenti kan gak mau semua ikut berhenti gitu. Benar. Dan gue selalu ngomong kayak channel gue kan The Hakims. Gue selalu ngomong ke anak buah gue, ini adalah sebuah aset bersama dan ini ada sebuah brand. Jangan The Hakims itu sama The Hakims, The Hakims ada The Hakims. Ya. Ketika gue nggak ada, gue meninggal pun The Hakims masih ada. Makanya sekarang semua kiper-kiper gue udah bisa jadi presenter semuanya. Yeah. Jadi sekarang tuh gue gak melulu gue harus nge-host di sini. Yeah. Tayangan kan gue ada 6 channel. Yeah. Tayangan semua 2 atau 3 di antara setiap hari. Ada yang 1 hari 2. Itu akal sehat nggak masuk. Tapi sini ya si kebonya aja udah bisa present sendiri. Terus sama kita gini, ini kenapa binatang-binatang gue tahu apa yang dibutuhkan kamera. Iya. Coba aku mau nanya sama salah satu timnya. Ini Bang Robi yang megang. Ini kamu timnya kan? Iya, Nili. Siapa namanya Mas?
Kenapa lu jangan pegang kamera? Gak apa-apa, mau nanya sama Ali. Mas Ali. Mas Ali, pendapat tentang Bos Ipan gimana? Hai Ipan. Buat keren, hebat. Bagus. Iya. Dapat minum. Kerja keras Pekerja keras, terus dan nggak pernah ada capeknya. nggak pernah ada capeknya. Membuat karyawan gue juga jadi ikutan gak boleh capek. Mereka tuh juga pulang subuh nih, pulang subuh. Besok standby pagi. Dan mereka ya Harus ngikut juga. harus ngikutin ritmenya. Tapi kalau keluar kota kadang-kadang kita baru nyampe hotel jam 4, jam 6 standby ya. Mas Ali kebayang nggak kalau suatu hari kehilangan Ipan? Jangan gitu dong. Kan nanya. Gimana? Bayang Airman tuh dekat sama semua karyawan, selalu perhatiin karyawan-karyawannya. Ya pokoknya nggak kebayang. Ri, jangan gitu Ri, gue nangis Ri. Gue nangis lagi deh gue. Karena bapak tuh emang benar-benar dekat banget sama semua karyawan. Ya, Oh. ya. Sampai gosip-gosip karyawan gue tahu. Sampai masa-masa karyawan juga gue tahu lah. Tahu gitu. Jadi ya itulah kalau ada karyawan murung, kenapa nih gitu. Itu Bos Ipan tuh lebih peduli sama karyawan orang sekitar daripada diri sendiri ya. Sepertinya Ya ini ini ada, kalau untuk dari Pak Irman ada yang banyak yang ngingetin. Iya, betul. Ada suster khusus. Ada suster khusus. Soalnya untuk dokter pribadi beliau aja nggak ada di sini. Lebih milih dokter hewan buat di sini kan? Ya. Iya juga ya. Iya juga ya. Iya kan? Iya juga. Terakhir kontrol ke dokter kapan aku tanya? Buat cek aja. Check up. Hmm. Nah kan? Iya. Diingetin Mas Ali. Iya. Kenapa jadi Ali? Ada tugasnya khusus. Oh, ada lagi. Namanya Suster Ari. Tinggi semampai. Suster Ada Ari. pesan apa buat Irfan? Pesan. Sehat selalu. Terus jadi pemimpin yang baik buat kita. Wadah. Jadi kalau gue terlihat sakit sedikit aja, mereka tuh Pak jangan sakit ya Pak ya, sehat ya. Satu bentuk perhatian, satu bentuk kecemasan. Bos sakit, gue gimana nih? Tapi benar-benar. Jadi mereka tuh selalu kalau gue mengeluh, gue jarang mengeluh seperti itu. Tapi kayak jangan gue tiba-tiba pincang, tiba-tiba mereka suka nanya kenapa? Terus gue jelasin ini asam urat. Jangan sakit ya bos ya, jangan sakit gitu ya. Ya sakit ya gimana? Gue udah tua juga tapi ya udah. Jadi kalau ketika gue sakit tuh jangan sakit. Banyak orang yang khawatir ketika gue sakit gitu. Dan alhamdulillah jarang sakit. Gue alhamdulillah selalu sehat ya. so far. Berarti ini terakhir dari aku mau nanya ke mungkin Mas Ali juga ya. Berarti Lu ngapain pegang kamera sih? Nggak apa-apa, berbeda aja. Berarti ngebuktiin kalau nggak semua orang, khususnya artis lah gitu, kalau bisa sukses, mau bisa dapat semuanya, harus melibatkan ilmu-ilmu yang lain kan, Ya, enggak kan ya? Ilmu lain tuh apa? Ya seperti ilmu hitam begitu, pesugihan yang kayak orang-orang tuduhkan gitu. Emang juga dalam bekerja perlu ilmu, tapi bukan ilmu yang seperti itu. Iya. Ilmu spiritual harus ya berdoa pada yang punya dan pada yang memberikan rezeki, gitu aja. Iya. Ya kalau lu perjanjiannya sama yang sesama makhluk, ya ngapain gitu. Gitu. Pada yang punya makhluk itu sendiri, yaitu yang holik gitu. Makasih ya. Gitu. Nggak sia-sia bertahun-tahun sama Mama Dede, ya kan? Di acara Hafiz. Iya, Hafiz belasan juga, tahun. iya benar. Makasih lo buat hari ini. Udah lu? Udah. Mandiin belum? Yuk mandiin ya. Oh ya udah. Aku mau mandiin, Mas Ali. Aku kembalikan. Aku mau mandiin. Makan dulu, minum dulu. Iya. Go.